Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam hisnan li awliyaihi wa junnatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzah 'anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya doakan semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, nikmat yang begitu banyak, yang bahkan terkadang ada yang kita sadari, ada juga nikmat yang tidak kita sadari. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, kalau kita renungkan, ada satu nikmat yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Karena keislaman kita dan keimanan kita ini adalah salah satu tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Orang yang mati dalam keadaan Islam dipastikan akan masuk ke dalam surga. Dari mana dalilnya? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau dosanya banyak bagaimana, Ustaz? Dia Islam, mati dalam keadaan Islam, tapi dosanya banyak. Apakah juga pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Loh, kok enak sekali. Banyak maksiat, banyak dosa kok masuk surga? Pasti masuk surga, tapi transit dulu kalau istilah orang. Singgah dulu, main-main dulu ke dalam neraka. Diazab dulu atas dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah diazab oleh Allah di dalam neraka, ada suatu saat nanti dia akan diambil lagi oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Artinya bagi orang yang mati dalam keadaan muslim, meskipun mereka masuk neraka, tapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Akan tetapi dia tidak selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Ada masanya nanti dia akan diambil lagi oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga.
Berbeda halnya dengan orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, khalidin, selama-lamanya, tidak akan keluar dari dalamnya untuk selama-lamanya, kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, iman dan Islam yang ada di hati kita ini adalah nikmat yang paling besar yang kita miliki. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang hadir di masjid ini yang pernah meminta untuk dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi Allah dengan kemurahannya memberi kita begitu lahir, orang tua kita dalam keadaan muslim, orang tua kita dalam keadaan mukmin, sehingga begitu kita lahir, kita sudah dalam keadaan Islam dan iman. Ahlu la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat sakral, kalimat yang suci, kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang daripada kekalnya masuk neraka dan bisa membuat orang masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua orang bisa mengucapkan ini. Mereka, betapa banyak orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang malas, diberi kemalasan oleh Allah di hatinya sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, jadikan la ilaha illallah ini zikir kita yang paling banyak setiap harinya. Kalau bingung hari ini mau zikir apa, baca banyak-banyak la ilaha illallah setiap hari. Mau pergi bekerja, mau berangkat kerja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu lagi masak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi nyapu, la ilaha illallah. Ringan di lidah, tapi manfaatnya luar biasa. Syukur-syukur nanti seandainya ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, kita dalam keadaan membaca la ilaha illallah, dalam keadaan berzikir la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir di masa hidupnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semua sebelum meninggal kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Inilah menjadi dalil kenapa setiap ada orang yang sedang sakaratul maut, yang sudah mau meninggal, disunnahkan untuk dibisikkan kalimat la ilaha illallah, supaya akhir daripada perjalanan hidupnya diakhiri dengan kalimat tauhid ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, jadikan kalimat ini zikir kita setiap hari, jadikan ini kebiasaan kita setiap harinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Banyak kita lihat berita-berita, kalau kita buka YouTube, kita lihat tengok berita, apa kita lihat? Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Kenapa bisa? Karena kebiasaan dia sehari-hari adalah rajin untuk sholat. Ada orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kok bisa? Ayamutul mar'u ala ma asya alaih, kata Rasulullah. Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orangnya rajin baca Quran hingga Allah wafatkan dalam keadaan membaca Quran. Orangnya rajin berjamaah di masjid, Allah wafatkan dia dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, cari kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Minimal jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, sehingga kita punya kebiasaan sholat 5 waktu setiap harinya, punya kebiasaan untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran meskipun hanya selembar. Jadikan kebiasaan hidup kita. Jadikan kebiasaan kita mulut kita selalu basah daripada
kita buat cuma diam saja mulut ini lebih baik kita gunakan mulut ini untuk banyak berzikir la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain, sehingga menjadi kebiasaan hidup kita. Kita berharap apa? Kita berharap kita ini meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita meninggal dalam keadaan solat. Itu yang kita harapkan, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan banyak berzikir kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik sehingga Allah wafatkan dalam keadaan yang tidak baik juga, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak kita lihat berita-berita, ada beberapa tahun yang lalu, bahkan ada beberapa bulan yang lalu, ada seorang kakek-kakek yang umur 70 tahun. Dia wafat dalam keadaan seperti apa? Wafat dalam keadaan berada di atas tubuh wanita PSK, pekerja seks komersial. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu kebiasaan hidupnya. Sehingga jangan sampai kita punya kebiasaan yang tidak baik sehingga takutnya kita wafat dalam keadaan yang seperti itu. Kita berharap semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Hanya saja kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya, kita tidak tahu. Yang pasti kematian itu akan datang, pasti. Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti. Tidak ada manusia yang hidup kekal abadi di dunia ini, tidak ada. Bahkan manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad pun sudah wafat, sudah meninggalkan dunia ini. Jadi dunia ini tempat persinggahan, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Artinya semua dari kita suatu saat nanti akan meninggalkan tempat ini, meninggalkan dunia ini. Entah kapan waktunya, kapan dan di mana itu rahasia Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Yang pasti waktu itu pasti akan datang. Kematian tidak menunggu kita tua. Wahai yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang masih muda-muda, jangan merasa aman. Oh, saya masih muda, masih lama saya mati. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bisa menjamin kalau yang muda itu lebih terakhir matinya? Siapa yang bisa menjamin? Banyak sekarang kita ini mendengar berita-berita, baru berapa anak SMP meninggal, anak SMA meninggal. Karena kematian itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang sehat jangan merasa aman dari kematian, karena kematian tidak menunggu kita sakit. Ada orang sehat walafiat, tahu-tahu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada ketakutan dalam diri kita, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tanamkan itu di hati kita. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Anggap kita akan tidak lama hidup di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin kita akan bertemu lagi di Ramadan yang akan depan? Kalau kita punya anggapan semacam ini, Allah akan berikan beberapa anugerah. Di antaranya akan terdorong hati kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa, oh tidak lama lagi waktu saya di dunia ini. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan anugerah, yaitu semangat pada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada waktu kita lagi malas-malas mau tarawih, coba renungkan, jangan-jangan besok aku mati nih, jangan-jangan ini Ramadan terakhir ini. Akhirnya enak tidur, akhirnya bangun dia karena takut ini tidak ada kesempatan lagi setelah itu. Nah, jadi tanamkan di hati kita bahwa kematian itu pasti akan datang. Jadikan itu motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajalnya, setiap orang itu punya waktu kematiannya. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu kematian mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, mereka tidak akan bisa menundanya ataupun memajukannya walaupun sesaat. Kalau sudah waktu itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka bersiaplah. Kematian tidak menunggu kita siap, akan tapi kitalah yang harus bersiap untuk menyambut kematian tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasul mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahan dalam kebaikan. Bulan lain baik, bulan lain penuh dengan kebaikan. Akan tetapi di bulan Ramadan Allah tambah kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak ada di bulan yang lain. Apa di antaranya adalah faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa untuknya. Puasa ini adalah berkah untuk kita. Kenapa saya katakan berkah untuk kita? Karena dengan berpuasa dosa-dosa kita besar harapannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari hadis Rasulullah. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman kepada Allah, percaya akan janji-janji Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa kita sehari-hari ini itu akan menghapus dosa-dosa kita yang banyak ini, akan terhapus. Kita ini semua para pendosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, manusia itu adalah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat salah. Semua dari kita pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, bahkan banyak dosa kita. Dan di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berpuasa. Maka setelah berpuasa 30 hari ada namanya hari Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Kembali suci. Kenapa kembali suci? Karena setelah 30 hari dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa itu, sehingga ketika di tanggal 1 Syawal dinamakan hari Idul Fitri, hari kita semua kembali menjadi suci daripada dosa-dosa. Ini hanya berlaku bagi yang berpuasa. Bagi yang tidak puasa tanpa ada uzur, tak ada sebab dia tidak puasa, tidak dapat keistimewaan ini. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah mengatakan, "Man aftara yauman min Ramadan." Siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan fi ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya uzur, rakhasallahu azza wa jalla lahu, yang Allah izinkan untuknya tidak berpuasa, la yaqdi anhu, maka dia tidak akan bisa mengganti puasa itu. Wa in sama ad-dahra kullah, walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Maksudnya apa? Meskipun dia nanti bisa mengqadha puasanya, tapi tidak sama puasanya yang di luar bulan Ramadan dengan puasanya yang dilakukan di bulan Ramadan. Pastinya ya kualitasnya berbeda. Faedah yang dia dapatkan pun jauh berbeda. Oleh karena itu rugi sekali bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ada satu pemandangan yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemandangan yang mengerikan. Apa yang dilihat Nabi? Diceritakan dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, bahwa ketika Isra dan Mi'raj Nabi melihat ada orang-orang yang digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergantungan sambil membuka mulut mereka yang pecah, kemudian dari mulutnya keluar darah yang begitu banyak. Nabi kaget. Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu hai Jibril? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika belum masuk waktunya berbuka, dia membatalkan puasanya. Itu gambaran azab yang akan Allah berikan bagi mereka yang tidak ada uzur tapi dia tidak mau berpuasa. Maka ini ancaman bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur. Kemudian dengan berpuasa Allah akan menyiapkan pahala yang begitu banyak. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu, semua ibadah manusia itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih.
puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Besaran pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa, berapa banyak yang akan Allah berikan, hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu berapa yang akan diberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Begitu besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan was-saimin was-saimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Orang yang puasa baik laki-laki dan perempuan, orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki dan perempuan, orang yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan siapkan untuk mereka ampunan dari Allah dan pahala azima, pahala yang besar. Kemudian dengan berpuasa ini kita sedang dilatih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam ayat pertama yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Untuk apa ya Allah berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Coba lihat sahur kita bangun jam berapa? Jam 3 subuh. 30 hari kita harus bangun seperti itu. Jam 3, jam setengah 4 sebelum subuh kita sudah harus bangun. Itu kita sedang dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk dilatih menjadi ahli tahajud, supaya nanti selesai dari Ramadan, jaga jangan sampai ini hilang. Tetap bangun sebelum subuh, kita pakai untuk tahajud. Kenapa kita suruh bangun awal-awal? Supaya kita dilatih untuk menjadi ahli subuh, yang sholat subuh tepat waktu. Hanya di bulan Ramadan kita bisa melihat soft di sholat subuh begitu banyaknya. Hanya di bulan Ramadan. Ini kita sedang dilatih. Semoga ini terus ada sampai dengan di luar bulan Ramadan tetap seperti ini kondisinya. Kita sedang dilatih oleh Allah untuk jadi orang yang bertakwa. Kemudian dengan berpuasa kita dilarang oleh Allah untuk makan, untuk minum. Supaya apa? Supaya kita dijadikan hamba Allah yang sabar. Tidak makan, tidak minum, itu kan harus dengan kesabaran. Sehingga kalau kita mampu melakukan itu selama 30 hari, diharapkan nanti selesai daripada Ramadan kita menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian dengan berpuasa, puasa tidak hanya dituntut untuk tidak makan dan tidak minum saja, juga dituntut untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah SAW, khumsun yufattiruna as-saim. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, menggosip. Kita ini selama di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk supaya tidak menjadi ahli gosip. Selama di bulan Ramadan 30 hari kita dilatih untuk nahan mulut ini. Setiap ingin melakukan gosip, ingin maksiat, ingat aku lagi puasa. Begitu kita keluar menggosip, hilang pahala puasa kita. Percuma kita puasa, hilang pahalanya. Kata Rasulullah, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illa al-ju' al-atash, tidak ada dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Hilang pahala puasanya. Pertama gara-gara ghibah. Kemudian yang kedua an-namimah, adu domba. Kemudian yang ketiga al-kadzib, berkata dusta, bohong. Kita dilatih oleh Allah selama 30 hari ini supaya tidak menjadi ahli bohong. Yang sebelum Ramadan suka bohong, di bulan Ramadan dilatih supaya tidak lagi menjadi ahli pembohong, tidak lagi jadi pembohong. Sampai dengan akhir bulan Ramadan dia menjadi orang yang jujur, tidak suka bohong. Kemudian apa lagi? An-nadhar bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita dilatih oleh Allah untuk bisa menjaga pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik melihat langsung ataupun sekarang ini lewat HP. Ya, kita ditahan oleh Allah untuk jangan sampai mata kita ini melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, supaya nanti selesai dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga pandangan kita. Jadi puasa itu adalah latihan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena
kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah takut untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Takut kalau sampai tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu takwa. Kalau sudah kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kalau punya masalah Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan solusinya. Yang sempit rezeki Allah luaskan rezekinya kalau kita takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya makhrajan, solusi dari segala permasalahan hidupnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki untuknya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian dengan bertakwa kepada Allah, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya menjadi mudah. Jadi sebenarnya solusi kehidupan kita ini, masalah-masalah yang ada di hidup kita ini adalah satu saja solusinya, itu adalah takwa. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang diperintah oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melatih itu, yaitu lewat di bulan Ramadan ini, lewat berpuasa. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, jangan hanya menahan diri kita daripada makan dan minum saja, tapi kita lawan diri kita daripada semua hawa nafsu kita lawan. Ya, untuk bermaksiat kepada Allah kita lawan. Kemaksiatan yang dulu kita lakukan sebelum Ramadan kita tinggalkan selama bulan Ramadan ini, dengan harapan selesai daripada Ramadan kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bermaksiat. Yaitu bulan Ramadan adalah momen kita, kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang para pendosa ini, bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan ditunda-tunda untuk menggapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat. Nanti saja kalau saya sudah tua saya mau tobat. Nanti saja kalau saya sudah sakit baru saya mau tobat. Takutnya tidak sempat kita tua, tidak sempat kita sakit, nyawa kita sudah terlebih dahulu dicabut oleh Allah, sehingga kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawa ini sudah di kerongkongan, maka sudah habis kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Sudah habis kesempatan kita untuk beramal, sudah habis kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang ada di masjid ini dan keluarga-keluarga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.